Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Beta of the World. Selamat datang di channel gua di Dennis Space Hobbies Beta Quality Project. Jadi di video ini gua bakal berbagi pengalaman gua bagaimana cara yang benar, bagaimana cara agar berhasil beternak ikan cupang di skala rumahan ya, atau di lahan yang terbatas. Jadi sebelum kita mulai videonya, gue harap kalian menekan tombol subscribe, like, and share ya. Dan gue harap jangan di skip videonya, tonton sampai selesai agar tidak ada yang bingung nantinya ya. Oke, jadi bagaimana sih caranya berhasil dalam beternak ikan cupang? Oke, dari pengalaman gue ya, gue ngebreed ikan tuh di rumah aja ya, di rumah, di halaman, terus di dalam ada juga beberapa video sebelumnya. Banyak pertanyaan ya dari para teman-teman, bang, kok burayak gua umur seminggu udah mati aja, udah hilang semuanya. Terus ada lagi yang nanya, bang, kok jantan gua nggak bikin buih. Terus ada yang nanya juga kapan burayak bisa dipindahin. Jadi di sini gua bakal jelasin semuanya. Makanya kalian jangan skip videonya, kalian tonton sampai selesai. Insya Allah kalau kalian ikutin pasti berhasil, insya Allah. Jadi yang pertama yang perlu kalian persiapkan itu apa? Yang pertama itu adalah pakan untuk burayaknya. Jangan pernah kalian nyoba ngebreed ikan atau ngawinin ikan kalau kalian nggak ada persiapan makanannya. Itu berbahaya banget ya, itu yang paling penting lah. Yang kedua apa? Yang kedua itu adalah indukan yang pas itu umur berapa, bang? Jadi indukan yang pas itu berumur minimal 5 bulan, dan yang paling bagus itu umur 7 bulan. Dan jangan sampai ukuran betina lebih gede daripada jantannya, karena kalau jantannya lebih kecil itu jantannya yang bakal kena hajar. Itu ya yang sering jadi permasalahan kenapa perkawinan nggak berhasil. Oke, langsung aja kita ke lokasi ya. Biar lebih jelas kita langsung ke lokasi aja ya. Oke, kita mulai dari perkawinan. Ini ada tiga wadah ya. Ini semuanya perkawinan. Ada yang baru mulai, ada yang udah netas dan jadi buraya, ada yang belum netas gitu. Jadi yang pertama apa yang perlu kalian siapkan itu wadah. Wadahnya ya nggak usah gede-gede banget lah, sekitar 20 atau 30 sentian. Terus ketinggian airnya sekitar 5 cm aja ya. Ini baru gua kawinin tadi malam nih. Tapi kalau dia udah bagus, jantannya udah matang, ini dia langsung buat bikin buih. Ini buih ya. Jadi agar buihnya nggak kemana-mana tuh, nih pakai plastik biasa. Kalau gua pakai bubble wrap. Kenapa pakai bubble wrap? Biar busanya telurnya tuh nggak naik tinggi banget ya, jadi tetap tenggelam gitu. Jadi insya Allah akan netas semua. Kalau udah kayak gitu, kalau udah misalnya nih, ini udah kawin nih kan jadi telur. Nah, langkah selanjutnya apa? Yang selanjutnya kalian lakukan adalah mengangkat betinanya. Betinanya itu dia angkat setelah telurnya keluar. Tanda-tandanya telurnya udah keluar semua itu betinanya nanti menyudut nih. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Pokoknya dia nggak boleh masuk ke area ini. Dia nggak boleh masuk. Dia pasti kena usir sama jantannya. Kalau udah diangkat betinanya, nanti kalian tunggu aja lah. 1 kali 24 jam biasa netas. Nanti kalau udah nyetas dia ada yang biasanya masih dalam buih itu, tapi kalau udah umur 3 hari atau 4 hari udah kemana-mana nih, udah berenang kayak gini. Ini udah jadi burayak ya, tuh nih, tuh kelihatan burayak semua nih. Ini masih ada yang di dalam sini ya, di dalam apanya lebih banyak ya, karena ini yang di dalam ini biasanya yang belum bisa berenang, masih lempel di buih ya. Tapi yang udah bisa berenang di sini. Jadi kapan kalian pindahin burayaknya? Kalian pindahin saat udah berenang semua.
pas misalnya kalian kagetan gini kan, terus kalian cemplungin tangan kalian ke dalam itu atau pakai apa gitu, burayanya itu nggak muter-muter, nggak kaget, nggak lari kemana-mana. Itu tandanya buraya udah stabil, udah bisa berenang semuanya. Selanjutnya apa? Nah, yang paling penting tuh ini nih, ini adalah kolam pembesaran. Jadi pada saat buraya udah bisa berenang, itu wajib kalian pindahin ke tempat yang lebih luas ya, ke tempat yang lebih bagus lah gitu, yang bersih airnya gitu. Jadi untuk airnya sendiri gimana? Jadi saat kalian udah mulai jodohin, udah mulai ngawinin, air ini wajib langsung kalian persiapkan. Jangan pas saat udah netas, pas dia udah benang, airnya baru kalian siapin. Karena itu airnya harus diendapkan. Air yang bagus untuk beroyak tuh minimal 2 hari. Itu yang bagus, yang aman. Jadi pertanyaannya adalah, pas saat pemindahan ini usahakan airnya itu sudah diendapkan minimal 2 hari atau 2 kali 24 jam. Untuk kolam pembesarannya sendiri gimana? Ya kira-kira seginilah. Kira-kira 7 cm, tingginya 7 cm, kalau gua tuh 7 cm. 7 cm. Airnya gua mulai endapkan dari saat perkawinan. Untuk airnya sendiri apa-apa aja sih campurannya. Nih, yang gua pakai itu adalah ketapang. Kalau nggak ada ketapang bisa daun pisang. Ini karena di dalam rumah, kolam yang di dalam rumah, jadi gua pakai ketapang aja. Kalau di luar gua pakai daun pisang. Jadi fungsi daun pisang itu apa? Itu untuk naungan burayaknya, biar yang di outdoor itu aman, ya nggak panas-panasan gitu, ada tempat dia berlindung. Kalau di dalam rumah atau indoor, cukup pakai ketapang aja. Selanjutnya habis ketapang apa? Garam ikan, bisa garam kosok atau garam kasar. Perbandingannya sama air berapa bang? Itu misalnya airnya 5 liter, berarti garamnya 5 gram gitu, atau 1 sendok. Jadi kira-kirain aja berapa liter. Pokoknya 1 liter banding 1 gram. Terus obat biru itu bagus ya untuk ikan. Jadi untuk 8 liter itu cukup 1 tetes aja, 1 tetes methylene blue atau obat biru, biar airnya itu bersih. Nah, gue akan tunjukin kolam burayak gue yang di luar ya selanjutnya ya. Oke, let's go aja. Ini gue tutup dulu. Ini udah jadi burayak. Nah, oke, ini kolam burayak yang di luar ya, yang outdoor. Ini dia tadi yang gua bilang, kalau outdoor gua pakai daun pisang. Kenapa daun pisang? Biar jadi tempat naungannya. Ini burayak gua baru umur semingguan ya, masih belum kelihatan, tapi induknya belum gua angkat karena induknya itu bagus banget. Dia jinak gitu, induknya bagus, jadi makanya induknya nggak gua pisahin, gua biarin jaga gitu. Ini sebenarnya kelihatan nih, banyak banget burayak gua nih yang di luar. Ini kalau pemberian pakannya itu 2 kali, tetap 2 kali sehari ya. Mulai umur 4 hari, mulai dia bisa berenang, kalian udah bisa ngasih dia makan. Makanannya apa? Makanannya bisa kutu air, infusoria, atau kalau kalian susah nyari kutu air untuk infusoria, kalian bisa pakai Artemia kultur, itu yang ditetaskan. Tapi kalau kalian nggak ada waktu untuk netasinnya, kalian bisa pakai yang instan, itu Polaret. Cara pemberiannya ada di video gua sebelumnya, itu bisa kalian lihat cara pemberian gimana. Nah, ini adalah kolam kutu air gua. Jadi gua nggak pusing-pusing lah untuk nyari kutu air kemana-mana, caranya gampang banget ya. Jadi suatu hari nanti gua bakal tunjukin lah cara kultur kutu air. Nah, ini kolam burayak gua yang baru ya. Ini baru seminggu, ini juga baru seminggu. Jadi setiap yang di outdoor memang gua taruh daun pisang, karena itu bagus banget ya untuk kolam outdoor. Ini burayaknya aslinya banyak nih. Alhamdulillah sejauh ini burayak gua jadinya sekitar 80% jadi semua.
walaupun terbatas kayak gini ya, jadi kalian nggak usah takut, nggak usah bingung bagaimana agar caranya berhasil gitu. Yang penting kalian ikutin aja cara gua, insya Allah berhasil semuanya. Ini lahangan gua sipit banget. Nah ini yang gue tunjukin ya, ini yang udah umur 1 bulan lebih ya. Nah, ini buraya gua yang udah 1 bulan lebih, jadi di tempatnya memang gua taruh di tempat yang lebih besar ya. Gua kasih tanaman jadi tempat dia bernaung nanti. Nah, ini udah umur 1 bulanan. Ini gua panggil aja ya. Ini gua kasih makannya nggak ada pakan hidup, gua pakai nih pelet mem 300-500 ya untuk umur 1 bulan ke atas. Gua kasih itu. Nah, gua kasih dulu makannya. Ini gua ngasih makan buraya gua yang umur 1 bulan ya. Tuh, banyak ada ngumpul. Jadi gampang banget sih kalau kalian nggak ada waktu, itu nggak harus makanan hidup ya, bahkan makanan instan kayak pelet itu juga bagus. Yang penting jangan berlebihan dalam pemberian pakannya. Tuh, yang umur sebulan. Sebagian udah ada yang gua sortir juga, karena buraya ini memang nggak ada yang hampir nggak sama rata gitu dia pertumbuhannya. Jadi mana yang lebih cepat, lebih banyak makan itu pasti lebih cepat gede. Itu juga ada yang udah gede-gede, tapi sebagian ada yang masih kecil-kecil kayak gitu. Gampang sih sebenarnya. Yang penting tuh jangan sampai kalian nggak nyiapin makanan buraya. Itu yang terpenting. Saat buraya udah wajib makan, itu wajib kalian makan, jangan sampai telat itu. Jadi yang selanjutnya yang penting itu adalah wajib ya, saat buraya udah bisa berenang itu wajib kalian pindahin ya, karena kalau nggak dipindahin itu bisa berakhir buraya pasti akan hilang. Jadi ada juga nih yang nanya, bang gimana sih itu apa update buraya yang dikasih makan polaret. Ini gua kasih makan, ada yang gua kasih makan polaret tapi nggak pagi sore. Jadi buraya tuh gua kasih polaret pas gua kerja aja gitu, nggak ada waktu kan buat nyari kutu air dan ngasih makan kutu air gitu kan, karena harus bersih lagi. Jadi gua kasih polaret, alhamdulillah jadi kok nih gede-gede juga kok, sehat-sehat juga kok. Sebagian gua ada yang gua sortir karena ukurannya nggak wajar, itu cepat banget gedenya, jadi aman. Ini tuh ada yang nggak sama, ada yang masih kecil banget, itu karena dia nggak banyak makannya gitu ya, jadi makanya pertumbuhan buraya itu beda-beda tuh, nggak sama rata. Inilah buraya gua yang gua kasih makan polaret kutu air, jadi gua campur gitu. Kalau artemia memang gua nggak pernah pakai, karena memang nggak ada waktu, karena gua kerja juga, jadi nggak ada waktu untuk nentasin artemia gitu ya. Jadi gua pakai kutu air dan polaret tuh. Jadi gampang banget ya. Jadi buat kalian yang jika masih bingung, kalian boleh tanyain di komen, gua pasti bales. Oke, Beta of the World, itulah sedikit ilmu dan pengalaman gua dalam beternak ikan cupang di rumah. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua. Gua harap jika kalian suka videonya, kalian menekan tombol subscribe, like, dan komen jika ada pertanyaan. Dan jangan lupa juga follow Instagram gua ya di @dennispashobis. Oke, thank you semuanya. See you in the next video. Gua Dennis Pashobis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.